Shalom, selamat siang. Kami dari kelompok 8 kelas C3 akuntansi pada saat ini akan membahas materi tentang laporan audit dengan dosen pengampu Cincanelli Rondonuwu SEMM AK. Adapun kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Kurniawan Tibatara, yang kedua Citra Salniati Malisa, dan yang ketiga Erin Flandrina Gamani. Kami dari kelas C3 akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Tibatara dengan nomor induk mahasiswa 2106110401115 dari kelas C3 akuntansi kelompok 8. Yang pertama yaitu laporan audit. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Perkenalkan, nama saya Citra Salniati Malisa dengan NIM 210611040143 kelas C3 kelompok 8. Berikut saya akan menjelaskan standar pelaporan laporan audit. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, yaitu yang pertama, laporan audit harus menyatakan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang keempat, laporan audit harus memuat suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara menyeluruh atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diterima. Selanjutnya adalah fungsi laporan audit. Adapun fungsi laporan audit antara lain yang pertama, investor menggunakan laporan audit dan laporan keuangan yang diaudit untuk menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas untuk peluang investasi mereka. Yang kedua, badan pemerintah menggunakan laporan audit dan laporan keuangan untuk menilai kelengkapan dan keakrutan laporan pajak. Yang ketiga, pemegang saham dan dewan direksi menggunakan laporan audit untuk menilai integritas, manajemen, dan transparansi laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Erin Flandrina Gamani dengan nomor induk mahasiswa 210611040148. Opini audit terdiri dari 5 jenis. Opini audit dikeluarkan oleh auditor atas laporan keuangan yang ada. Berikut adapun 5 jenis opini audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada opini wajar tanpa pengecualian. Opini yang pertama ini terjadi jika auditor menemukan kesalahan dalam penyajian material setelah mereka melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, dapat menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan benar dan wajar sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Selanjutnya ada opini wajar dengan pengecualian. Opini audit wajar dengan pengecualian terjadi jika adanya bukti yang didapat auditor secara tepat dan cukup untuk memberikan kesimpulan atas terjadinya kesalahan penyajian yang dilakukan secara individual. Selanjutnya, ada opini wajar tanpa pengecualian, paragraf penjelasan. Opini ini didasarkan pada keadaan tertentu yang tidak berdampak langsung pada opini auditor. Adapun beberapa hal yang menyebabkan auditor mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya sebagian pendapat dari auditor yang diambil dari pendapat auditor lainnya. Yang kedua, aturannya tidak jelas sehingga menyimpang dari standar akuntansi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, terjadi pengaruh ketidakpastian dari keadaan di masa yang akan datang dan menghasilkan suatu yang tidak terprediksi. Selanjutnya ada opini tidak menyatakan pendapat.
Opini ini terjadi saat seorang auditor tidak menyimpulkan pengaruh penyajian kesalahan material pada laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tahapan dalam membuat laporan audit. Dalam pembuatan laporan audit, ada pun tahap yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan audit. Tahap pertama, menyiapkan laporan keuangan. Tahap pertama adalah menyiapkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan bank, kwitansi, hingga buku besar. Tahap yang kedua adalah mempersiapkan rencana audit. Mempersiapkan rencana audit di mana auditor akan memeriksa informasi yang terkandung dalam dokumen dan merencanakan bagaimana pelaksanaan audit. Selanjutnya, tahap ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Rapat terbuka dilakukan dalam ruangan lingkup audit yang disajikan oleh auditor. Tahap yang keempat, melakukan audit. Selanjutnya, auditor mengambil informasi yang dikumpulkan dari rapat terbuka dan melakukan audit dengan bicara kepada anggota staf, meninjau prosedur, dan memeriksa kembali prosesnya. Tahap yang terakhir yaitu menyusun laporan. Tahap terakhir adalah menyusun laporan atas opini dari hasil audit. Dalam tahap ini akan menunjukkan apakah terjadi kesalahan dalam laporan dan bagaimana tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Demikianlah materi yang telah kami bahas pada saat ini. Kami dari kelompok 8 mengucapkan sekian dan terima kasih.